Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat keluarga besar PCM Panda Barat yang saya hormati, keluarga besar Masjid Al-Amin Kali Okeh Banyuni Kalisat yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita diringankan langkah untuk menuju masjid. Mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat dari hambanya. Maka kita bersyukur kepada Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, itu semua adalah anugerah dari Allah yang sudah sepantasnya kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu, kita lanjutkan taklim kita. Setelah beberapa saat yang lalu kita tidak hadir dan taklim-taklim yang lain pun rehat sejenak. Ya, memang qadar Allah harus rehat, harus istirahat. Dan ini online pertama pasca kecelakaan. Ini online pertama. Baik. Dan satu pekan tidak online. Ya, sebenarnya online bisa, ngisi pengajian bisa, tapi ini asas kepantasan. So, wajahnya luka-luka begitu, koyo ra ono mau balik liyane gitu kan. Nggih mboten. Nanti yang malu Pak Agus kalau saya ngisi pengajian. Ya, nanti yang malu Pak Agus, koyo ra ono mau balik liyane. Maka alhamdulillah, qadar Allah, istirahat mengingat insiden kecil dan asas kepantasan. Alhamdulillah, luka-lukanya sudah samar dan sudah bersih. Masih tampak? Betul? Oke, baik. Sudah tidak nampak ya. Kalau yang melihat pas rodok parah itu beliau, itu Pak Tub itu ngelihat yang semi parah. Baik, kita lanjutkan tafsir kita. Kita masih di surat Al-Imran. Kemarin kita sudah membaca hadis Nabi, membaca ayat Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang manusia itu dihiasi, diselimuti dengan syahwat, dengan kesenangan, kecintaan kepada perempuan. Dan itu merupakan cobaan paling berat bagi laki-laki. Jadi itu cobaan paling berat bagi laki-laki, yang disebut oleh Nabi ad-darru fitnatan. Tidaklah beliau meninggalkan fitnah yang lebih berat minan nisa dibandingkan
perempuan. Maka bagi laki-laki cobaan ujian paling berat itu adalah perempuan. Karena perempuan itu bisa mengubah perangai laki-laki. Laki-laki yang galak, yang tegas, yang hebat, bahkan komandan di kantornya, ketika di depan istrinya, ya bisa jinak, bisa takluk. Itu tak lain dan bukan karena laki-laki itu senang, gandrung, cinta dengan perempuan. Jadi saya sering sampaikan, tidak ada laki-laki takut istri. Yang ada adalah suaminya bucin sama istrinya karena takut kehilangan istrinya. Kalau soal masalah kuat fisik ya kuat laki-lakinya. Kalau sama-sama marah mau kelahi ya menang laki-laki secara umum, meskipun ada perempuan yang lebih kuat. Tetapi karena laki-lakinya tadi gandrung, cinta, kesengsem, syahwat dengan istrinya, maka jadilah dia ya, takluk di hadapan istrinya. Karena memang itulah fitrah laki-laki. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Bagi manusia itu memang sudah dihiasi dengan syahwat, cinta dengan perempuan, sayang dengan perempuan, gandrung dengan perempuan. Dan berapa banyak laki-laki yang hebat harus jatuh karena perempuan. Maka disinilah pentingnya kaum laki-laki untuk berhati-hati. Kalau tidak hati-hati, maka perempuan juga bisa menjadi batu sandungan bagi kaum laki-laki. Dan dianjurkan pula bagi kaum laki-laki untuk setia kepada pasangan yang sah. Maka hendaknya seorang laki-laki meskipun ada syahwat, suka dengan perempuan, tetapi dalam agama kita syahwat itu hendaknya disalurkan pada tempatnya, supaya diletakkan pada tempatnya, dikendalikan, sehingga hanya pada pasangan yang sah saja, bukan kepada yang lain. Maka disinilah Islam mengajarkan kepada kita untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan, dan mengajarkan kepada kaum perempuan untuk menutup aurat dan tidak bersolek tabaruj. Tabaruj itu dandan berlebihan di tempat umum atau di tempat laki-laki. Kenapa? Karena salah satunya adalah Islam mengajarkan supaya laki-laki perempuan dapat mengendalikan syahwatnya dan setia kepada pasangan yang sah. Dan itu juga merupakan pintu syaitan. Pintu syaitan menggoda manusia dalam hal syahwat yang terkait dengan laki-laki dan perempuan. Maka pertahanan pertama itu adalah pandangan, nadrah. Kalau pandangan ini sudah runtuh, maka yang kedua ada namanya khatrah, lintasan hati. Ada banyak keluarga yang rusak itu berawal dari pandangan mata, lalu kemudian lintasan hati. Tahu lintasan hati nggih? Napa lintasan hati basa Jawa ini? Napa? Mbayangke, melamun, memikirkan. Napa? Halu. Nah, jadi pertama melihat, setelah itu halu, andai jadi pasangan hidup saya, padahal sudah punya istri di rumah. Lah ini yang berbahaya kalau tidak dikontrol. Maka pentingnya kontrol mata. Insya Allah lebih mudah kontrol hati. Ketika kita tidak bisa mengendalikan mata, maka pertahanan hati juga bisa runtuh. Kenapa? Karena tadi ada khotroh, lintasan hati. Kalau lintasan hati sudah jebol, maka yang berikut ada namanya khotwah. Khotwah itu action, langkah. Nah, kalau zaman dulu langkah itu ya betul-betul melangkahkan kaki. Kalau sekarang langkah itu tidak mesti melangkahkan kaki, tapi bisa pula terus chatting di chat.
boleh kenalan. Nah, maka Bapak Ibu, di era digital ini itu sangat berbahaya dalam konteks menjaga keutuhan rumah tangga. Karena selingkuh saat ini bukan hanya yang terkait dengan di dunia nyata, tapi juga ada selingkuh digital. Artinya meskipun dia di rumah bersama istrinya, tapi hatinya, pikirannya, chattingnya sama orang lain. Lah ini sesuatu yang patut untuk dihindari. Jangan sampai kita meremehkan, kan cuma chatting. Berapa banyak yang berawalan dari chatting itu kemudian rumah tangga berantakan karena berawalan dari chatting. Baik, maka kalau kita sebagai seorang laki-laki muslim hendaknya jauhi ngecat perempuan, maksudnya bukan cat tembok, bukan ya, chatting sama perempuan kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Saya pribadi sering dan banyak konsultasi yang masuk dari perempuan atau kaum ibu-ibu. Biasanya saya jawabnya singkat-singkat. Menjawabnya singkat-singkat. Kemudian pertahanan yang keempat apa? Na'udzubillah, itu adalah khoti'ah, terjatuh dalam dosa. Maka hendaknya kita bisa menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga langkah-langkah kita, kemudian menjaga diri kita supaya tidak terjatuh dalam dosa. Itulah pertahanan utama diri kita untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh kepada perzinaan. Baik, Bapak dan Ibu, wal banina wal qanatiril muqantarah. Demikian pula suka dengan anak-anak, berbangga-bangga dengan anak-anak, berbangga-bangga menumpuk harta. Karena memang manusia itu punya sifat tomak. Kalau dia sudah punya harta, bukannya puas, tapi pengen nambah lagi. Jadi manusia itu sering berandai-andai ketika gajinya itu pokok, berandai-andai. Andai kalau saya dapat tambahan. Begitu sudah tambah, masih kurang? Masih. Andai dapat tambahan lagi, alhamdulillah ya. Jadi berandai-andai terus meskipun sudah dapat. Sekarang yang lagi viral, yang lagi ngehit adalah soal guru. Nah, guru misalnya sudah dapat gaji pokok, ketika masih menginginkan dapat tunjangan 1 kali gaji, masih. Maka alhamdulillah zaman Pak SBY dapat tunjangan 1 kali gaji yang disebut sertifikasi. Ketika ada kabar naik, masih pengen naik lagi tidak? Masih. Itu manusiawi. Jadi manusia itu suka dengan harta. Dan kabarnya kemarin ada pengumuman dari Pak Presiden naik 1 kali gaji lagi ya. Alhamdulillah, berarti 3 ya. Wah, ini kabar gembira bagi guru ya. 3 apa 2? Yang guru yang mana ini? Ada enggak guru nih? Oh, sudah pensiun. Yang lain ada yang guru? Bener dapat 3 berarti ya. Itu yang swasta, yang non ASN ya. Oh, nambah lagi 2 juta. Oh, nambah lagi berarti. Oh iya, lah ini Pak Rahmat datang nih. Nah, alhamdulillah. Baik, guru kita datang. Alhamdulillah. Ini pas ini dengan topiknya. Memang tadi sudah kita sampaikan, manusia memang cenderung tu'thirunal hayatad dunya, condong kepada mengutamakan kehidupan dunia. Nah, salah satunya tadi ya tabiatnya berapapun pendapatannya masih menginginkan tambahan. Punya 1 lembah atau 1 bukit emas masih pengen lagi, itu normal. Alhamdulillah, termasuk ini satu kabar gembira bagi guru-guru kita karena gajinya naik. Nah, zaman Pak SBY nambah 1 kali gaji, kemarin Pak Presiden mengumumkan 1 kali gaji lagi, berarti 3 Pak Rahmat ya. Nah, ya enggak tahu ini, makanya kita cross check ini. Nah, nanti alhamdulillah beliau ini jadi tambah mempeng infak nanti.
Baik, karena tapi betul 3 Pak ya? Nanti ditunggu aja. Oh ditunggu aja ya. Baik. Belum tahu ya. Nah, karena kemarin dapat kabar tambah lagi 1 kali. Jadi kalau zaman Pak SBY tambah 1, ini tambah 1 lagi. Ya. Pripun? Oke. Baik. Ya, khususnya bagi swasta yang sudah sertifikasi itu kabar gembira. Dapat berapa? 2 juta. Yang lalu itu dapat berapa? 1,5. Berarti 3,5 nggih. Mudah 500. Saya dengar pengumumannya 2 juta kok tambahnya. Iya kan kemarin tambahnya 1,5, orang sekarang disampaikan tambahnya 2 juta. Oh gitu. Iya. Oh iya. Saya pikir terus 3,5 ya Pak. Ternyata mundak 500. Oh iya. Berarti mundak 500 gitu. Baik, nah disinilah pentingnya kita tabayun terhadap informasi di sosial media supaya informasinya tidak liar. Berarti kesimpulannya guru-guru mundak 500. Nah, saya pikir terus kalau kemarin sudah 1,5 tambah 2. Oke. Ternyata mundak 500. Oke. Oh 500 arep nambah istri. Sopo sik gelem, Pak. Baik. Jadi ini kajiannya santai ya. Ini pasca jatuh kemarin, pasca kecelakaan masih santai ini. Baik. Kita lanjutkan. Intinya di sini bahwa manusia itu memang sudah fitrahnya begitu. Suka dengan anak-anak, suka menumpuk harta. Bahkan ya itu normal. Tapi yang penting dikendalikan, cari harta yang halal. Karena nanti akan sampai pada satu masa layatiyanna 'alan nas zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia tidak peduli lagi di mana dia mendapatkan harta, dengan apa dia mendapatkan harta, amin halal amin haram, apakah dia dari yang halal atau dari yang haram. Maka selama itu halal, legal, maka itu silahkan. Nah, termasuk saya turut bergembira kalau memang guru-guru kita dapat tambahan berapa tadi? 1 kali gaji lagi, alhamdulillah. Tapi kita tunggu informasinya sesuai informasi Pak Guru tadi, kita tunggu nanti. Baik, nanti tinggal syukurannya Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah termasuk yang seperti ini sebenarnya makruh. Kenapa? Yang nagih syukuran ini makruh. Jadi kalau bisa jangan nagih syukuran sama Pak Rahmat, karena makruh. Baik, Bapak Ibu-ibu, kita lanjutkan. Demikian pula dengan kendaraan. Jadi manusia juga suka kendaraan. Kendaraan sudah punya yang lama, pengen yang baru. Kalau zaman dulu kuda, kalau zaman sekarang sudah bukan zamannya kuda lagi. Nah, kendaraan juga pengen upgrade. Nah, jadi pengen yang baru, model yang baru, yang lebih mahal lagi, yang lebih mahal lagi. Baik, dan itu memang sudah disebutkan sebagai satu karakter, satu tabiat yang dimiliki oleh manusia. Demikian pula dengan hewan ternak dan juga ladang. Sudah punya tanah, beli tanah lagi, beli tanah lagi. Baik. Jadi sampai-sampai kadang-kadang kita yang nyawang itu berpikir arep nggo sapa ya? Kok lemai? Oke. Tetapi Bapak Ibu, sebaiknya ketika kita menilai orang lain, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Bisa jadi kalau kita punya uang yang sama, kita juga akan beli tanah. Gini apa betul? Iya. Karena memang itulah yang tadi disebutkan sebagai zuyyina linnas. Bagi manusia itu memang dihiasi dengan karakter seperti itu. Yang penting bisa mengendalikan pada porsi yang halal. Jadi pada yang harta yang halal. Dan ingat, di dalam harta kita ada kewajiban
ada harta orang lain yang berupa zakat, yang berupa nafkah atau infak. Ada infak wajib, ada sunnah, ada zakat, dan zakat ini hukumnya wajib. Baik, sekarang kita akan masuk pada ayat berikutnya. Itu sekedar review atas apa yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu, karena sudah lama ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim." Di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, menyampaikan, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semua. Jadi ada sesuatu yang lebih baik dari harta dunia, lebih baik dari harta-harta yang tadi sudah disebutkan, yang memang itu dicintai oleh manusia. Apa itu yang lebih baik? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Yang lebih baik itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa tidak akan mendapatkan yang lebih baik. Apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai padanya. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak hanya mengutamakan kehidupan dunia, tapi bertakwa kepada Allah supaya mendapatkan surganya. Maka kalau dalam hadis Nabi itu, di antara perkara-perkara yang membinasakan manusia itu, ketika dia punya harta dia menjadi syuhan muta'an, kikir yang ditaati. Maka ketika kita punya harta hendaknya menjadi dermawan, menjadi lomo, bukan kikir yang ditaati.